bicara observasi dan observasi di dalam kelas, maka salah satu langkah yang perlu kita lakukan adalah mendampingi rekan sejawat dalam menyusun rancangan modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Oleh karena itu, saat ini salah satu aksi nyata yang akan saya lakukan adalah mendampingi rekan sejawat saya, yakni Bapak Rivaldo Tamarariha, dalam menyusun modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Coba Bapak Rio buka di halaman yang bagian kegiatan inti. Iya. Kemudian di poin yang keempat, situ kan ada peserta didik menemukan penjelasan lembaga penyelenggaraan pemilu. Nah di sini Bapak Rio memberikan tanda bahwa ini adalah salah satu bentuk diferensiasi konten. Iya. Nah untuk yang diferensiasi konten, alasan dari Pak Rio memilih ini adalah diferensiasi konten karena apa? Kemudian boleh diberikan penjelasan menemukan ini melalui apa? Iya. Jadi untuk poin 4 ini kegiatan inti, kenapa saya memilihnya sebagai diferensiasi konten? Karena memang materi yang saya ajarkan tentang pelaksanaan pemilihan umum. Khususnya mereka akan mengenal, mencari tahu tentang 3 lembaga pelaksana pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi yang mereka akan lakukan diferensiasinya yang saya beri tanda merah di situ, Bu Mer, melalui video, artikel, ataupun wawancara. Yang Jadi untuk wawancara ini mereka akan wawancara secara langsung? wawancaranya lewat via telepon. Oh, boleh lewat telepon. Iya. Nah, untuk selain dari mencari lewat video, artikel, wawancara, apakah ini dilakukan secara mandiri atau mungkin ada settingan yang dimana anak-anak bukan cuma sendiri, misalnya berpasangan atau berkelompok kecil? Untuk bagian poin 4 ini. Untuk bagian poin 4 ini mereka nanti akan dilibatkan itu secara mandiri. Tugasnya secara mandiri dan untuk informasi-informasi ini atau yang akan mereka cari temukan ini itu mereka temukan sendiri. Jadi diberikan kebebasan bagi mereka sehingga di situ saya juga membangun budaya positif. Mereka akan diberikan kesepakatan waktu, menyepakati waktu berapa menit kita akan lakukan literasi ini, baik literasi digital ataupun lewat via wawancara. Itu nanti mereka akan lakukan secara mandiri dan mereka mencari tahu juga sendiri. Nah, kalau misalnya anak-anak ini secara mandiri untuk mencari informasi, apakah memang tidak akan ada kendala untuk bagian ini, Pak Rio, untuk anak-anak secara mandiri? Iya, kalaupun ada kendala, memang kendalanya pasti pertama pulsa data begitu. Jadi pulsa data yang memang yang jadi perencanaan saya, kalaupun ada anak yang pulsa datanya habis, saya bisa meminta beberapa anak untuk bisa hotspot ataupun akan bergabung dengan teman yang kategori mahir begitu, supaya ibaratnya kalau anak itu sudah selesai dia bisa meminjamkan HP dari HP ke anak yang tidak punya kuota. Rencananya seperti itu saya untuk pembagi. Baik, kalau begitu dari yang Bapak Rio sampaikan tadi, maka di bagian ini meskipun awalnya rencananya anak-anak ini akan bekerja secara mandiri, tapi ternyata teridentifikasi tadi akan ada beberapa kendala dan Bapak juga sudah menyampaikan solusinya seperti apa. Salah satunya tadi boleh berpasangan atau mungkin bergabung dengan kelompok kecil. Maka di bagian ini tidak hanya diferensiasi konten tapi juga diferensiasi proses. Karena ada anak-anak yang bekerja secara mandiri, ada juga yang secara berpasangan atau berkelompok kecil. Nah, di sini boleh juga dengan diferensiasi proses. Nah, di bagian poin 5, Pak Rio, untuk menyampaikan, guru memberikan kesempatan kepada beberapa peserta didik untuk menyampaikan dari informasi yang ditemukan. Maksudnya ini menyampaikan apa ini, Pak? Informasi yang ada di bagian atas. Boleh Bapak konfirmasi lagi untuk menyampaikan dari informasi yang ditemukan. Informasi tentang penjelasan lembaga penyelenggara pemilu.
tugas dan wewenang dari lembaga penyelenggara pemilu. Yang mereka baca tadi? Iya, yang mereka temukan informasinya. Okay. Berarti ini hanya perwakilan peserta didik saja? Iya, rencananya saya akan menggunakan spinner untuk siapa yang akan dapat penjelasan. Berarti secara acak. Secara acak. Baik. Nah, kemudian di bagian ke-7 di sini Bapak mengelompokkan ada anak dengan kelompok mahir, kemudian ada anak dengan kelompok berkembang. Iya. Pada kelompok mahir rencananya melalui RPP yang Bapak buat, anak akan menemukan masalah kontekstualnya secara mandiri, berarti Iya. boleh menggunakan sumber belajar apa saja. Iya. Nah, sedangkan di kelompok yang berkembang menemukan masalah kontekstualnya, diskusi bersama guru disertai dengan contoh. Berarti dalam hal ini Bapak yang Iya. menyiapkan, kemudian mereka tinggal menelaah atau menganalisis Iya. masalah tersebut. Oh ya, baik. Maka ini dikategorikan diferensiasi proses berarti ya Pak. Mereka akan dikelompokkan ini Pak, semua yang berkembang langsung sekaligus dalam satu kelompok atau mungkin bagaimana pengaturan Bapak? Pengaturannya rencananya tidak, contohnya kalau berkembang dengan jumlah yang banyak bisa dibagi lagi menjadi kelompok kecil. Nah, ya, Nanti saya akan berpindah, jadi berpindah-pindah karena kalaupun digabungkan menjadi kelompok yang besar itu menurut saya kurang efektif karena pasti mereka akan terganggu, suasana belajar mungkin akan terganggu karena mungkin ada yang tidak serius dan bisa mengganggu teman-teman yang karena lain. ada kelompok besar. Iya. Nah, untuk di bagian kelompok berkembang ini seandainya seperti yang Bapak sampaikan tadi, jumlah siswa berkembangnya cukup banyak, Bapak sudah mengambil solusi alternatif kan nanti dipisahkan ke kelompok lebih kecil lagi. Tapi nanti mungkin silakan dipertimbangkan kembali kalau mereka dibagi ke kelompok-kelompok kecil, konsekuensinya berarti Bapak harus berpindah-pindah tempat. Nah, apakah akan efektif atau tidak nanti tergantung dari pengaturan Bapak. Iya. Jadi yang bagian ini mungkin boleh jadi bahan pertimbangan lagi ke Bapak, ditambah lagi strateginya kira-kira seperti apa supaya tidak ada waktu yang terbuang percuma ketika Bapak sedang mendampingi anak-anak pada kelompok berkembang yang satu, sementara kelompok yang berkembang yang kedua juga ini istilahnya seperti tidak diperhatikan untuk momen tersebut. Iya. Ya. Berikut yang di bagian 10 sama 11. Peserta didik mendengarkan instruksi dalam menulis esai. Kemudian yang ke-11 peserta didik mengerjakan formatif 2 menulis esai. Nah, untuk yang bagian 10 dan 11 ini apakah memang harus dilaksanakan, rencananya Bapak akan dilaksanakan di pertemuan itu juga atau mungkin ini adalah tugas untuk selanjutnya, Pak? Iya, rencananya untuk bagian 10 dan 11 ini lanjutannya minggu depan. Cuma memang di sini saya sudah menyampaikan instruksi karena memang mereka akan tugas yang di bagian nomor 7 itu kan mereka akan menemukan masalah kontekstual. Dari masalah kontekstual itu kan mereka akan membuat satu judul esai begitu. Tapi saya belum secara terperinci tentang esai itu nanti saya akan jelaskan di poin nomor 10. Untuk pengumpulannya tidak di hari yang sama Bu, karena mengingat waktu mengajar saya 2 jam, 1 kali tatap muka, 2 kali 45 menit. Jadi memang untuk pengumpulan atau lanjutan dari penulisan esai ini dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Oke, kalau begitu mungkin pertimbangan dari saya di bagian, karena sesuai dengan yang Bapak sampaikan, poin 10 ini sebenarnya harapannya Bapak sekedar menyampaikan instruksi petunjuk bagaimana untuk menulis esai sebagai lanjutan dari kegiatan hari saat observasi. Iya. Jadi yang nantinya akan mereka kerjakan di rumah, kemudian dibahas pada pertemuan selanjutnya. Maka di poin bagian 11 ini, karena Bapak menuliskan peserta didik mengerjakan formatif 2 menulis esai, kesannya bahwa formatif itu akan dikerjakan saat itu juga. Nah, mungkin karena harapannya Bapak nanti di tatap muka sebelumnya, silakan dilengkapi kembali, dipertegas bahwa untuk poin 11 ini akan dikerjakan di rumah sebagai tugas lanjutan untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Tidak ada diferensiasi prosesnya. Nah, kemudian di yang paling terakhir Pak,
Bapak sudah buat rubrik asesmennya, indikator-indikatornya juga sudah jelas di sini, luar biasa, sampai dengan penilaian-penilaiannya. Tapi mungkin perlu ditambahkan dengan lembar asesmennya, supaya nanti di bagian lembar asesmen Bapak sudah dengan bentuk atau lembaran untuk menilai anak-anak ini kan baru pada rubriknya. Jadi ditambahkan dengan bagian lembar asesmennya. Kira-kira seperti itu, Pak. Bagian tujuan, minta maaf saya kembali lagi di bagian tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menemukan permasalahan praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peran lembaga penyelenggara pemilu. Dari aktivitas pembelajaran yang sudah Bapak rancang di RPP ini, kan ada pembelajaran secara mandiri di mana mereka menemukan, mengeksplor melalui beragam sumber belajar, kemudian nanti mereka akan berdiskusi secara kelompok terkait masalah-masalah yang sudah mereka temukan tersebut. Maka di bagian tujuan pembelajaran hendaknya diperjelas sesuai dengan aktivitas yang Bapak tuliskan tadi di dalam RPP. Seperti misalkan kan bagian menemukannya, anak diminta untuk mengeksplor dari berbagai sumber. Berarti di bagian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mengeksplorasi dari beragam sumber belajar, peserta didik dapat menemukan permasalahan praktik demokrasi dan seterusnya. Kemudian setelah mereka menemukan, selain dari menemukan tadi kan di bagian aktivitas yang Bapak tulis di bagian nomor 8, peserta didik perwakilan dari masing-masing kelompok akan menyampaikan masalah kontekstual. Mereka kan juga nanti akan menyampaikan alternatif solusi atau alternatif solusinya nanti di esai. Jadi ini hanya merangsang mereka untuk menemukan sendiri judul esai yang akan mereka buat gitu, dari permasalahan kontekstual terkait dengan apakah tiga lembaga penyelenggara pemilu ini melaksanakan tugas tanggung jawab mereka secara maksimal atau tidak. Kalau tidak berarti ada masalah yang ditemukan. Masalah kontekstual itu yang mereka akan buat sebagai. Kalau gitu karena aktivitas mengeksplor dari beragam sumber, kemudian didiskusikan dalam kelompok, itu akan dinampakkan pada bunyi dari tujuan pembelajaran. Seperti tadi yang saya sampaikan, melalui kegiatan eksplorasi dari beragam sumber, peserta didik dapat menemukan, sebelum peserta didik menemukan, mereka kan juga akan diskusi secara kelompok. Maka boleh dilengkapi, mengeksplorasi dari berbagai sumber, dan kegiatan diskusi dalam kelompok, peserta didik dapat menemukan, supaya dengan membaca tujuan pembelajaran, sudah terbayangkan seperti apa aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bapak. Kira-kira seperti itu, Pak. Ada lagi hal-hal yang perlu Bapak perjelas terkait RPP untuk persiapan observasi nanti, Pak? Sudah. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Selamat untuk persiapannya. Tetap semangat. Terima kasih.